Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Anwar, NIM 200820140223, kelas A2 PGSD Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang dibimbing oleh Ibu dosen Dr. Nur Afni SPD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Baik, silahkan ketua kelasnya pimpin doa belajar. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu. Dengarkan nama kalian ya. Era Fasira, Haswella, Rabiatul. Oke, karena kalian hadir semua, tidak ada yang alfa ya, isting. Baik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo anak-anak ibu silahkan berdiri semuanya, kita bernyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdagang pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, karena kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, itu artinya Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak hutan. Nah, ada yang tahu apa manfaat hutan? Oke, manfaat itu menghasilkan oksigen. Pintar. Berikan tepuk tangannya. Nah, ada yang lagi yang tahu bagaimana cara kita agar hutan di Indonesia tetap terjaga? Ada yang tahu? Oke, dengan tidak memotong pohon, tidak membakar pohon, tidak menebang pohon secara liar. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang pernapasan pada manusia. Nah, sekarang apa hubungan adanya banyak pohon di Indonesia dengan pernapasan manusia? Ada yang tahu? Iya, pintar. Jadi, hubungan adanya banyak pohon dengan pernapasan manusia itu karena pohon menghasilkan banyak oksigen dan menyerap karbon dioksida. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu sekarang anak-anak Ibu kita akan mempelajari tema 2, yaitu udara bersih untuk kehidupan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks bacaan tentang menanam pohon, siswa dapat menjelaskan minimal 3 informasi melalui kata tanya. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat melengkapi minimal 3 informasi tentang menanam pohon melalui kata tanya. Setelah melengkapi informasi, siswa dapat menyimpulkan informasi terkait bacaan menanam pohon dengan tepat. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran yang berisi informasi terkait
menanam pohon dengan tepat. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 5 macam tanggung jawab warga dalam kehidupan sehari-hari. Setelah mengetahui macam-macam tanggung jawab, siswa dapat menjelaskan makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dengan tepat. Melalui teks bacaan menanam pohon, siswa dapat diberikan contoh pelaksanaan tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok minimal 6 orang. Ya, setiap kelompok itu masing-masing 6 orang. Oke, sudah dibagi. Ya, oke, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Baik, sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang menanam pohon. Ibu minta siswa Ibu atau anak-anak Ibu memperhatikan video pembelajaran ini ya. Sejak zaman berubah hingga sekarang, pohon telah memberi banyak manfaat bagi kehidupan manusia di bumi. Di antaranya, pohon merupakan bahan baku, menyimpan air bersih, dan menjaga udara tetap segar. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan penggunaan kendaraan bermotor, polusi udara menjadi salah satu masalah yang sering dialami di daerah perkotaan. Akibat aktivitas pabrik ataupun kendaraan bermotor yang menghasilkan karbon dioksida, kesehatan pernapasan menjadi terganggu. Terjadi pemanasan global dan jika bercampur dengan sulfur akan menyebabkan hujan asam dan polusi air. Namun dengan menanam pohon, kita dapat mengurangi karbon dioksida dan merubahnya menjadi oksigen. Bahkan dengan menanam 1 miliar pohon, kita dapat menghasilkan 13 miliar ton oksigen dan mengurangi 500 juta ton karbon dioksida. Karena itu, mari kita menanam pohon untuk masa depan kita. Nah, karena anak-anak Ibu sudah melihat video pembelajaran, Ibu mau tanya, apa saja manfaat menanam pohon? Ada yang tahu? Oke, menanam pohon itu membuat lingkungan kita sejuk, rindang, memberikan kita oksigen melalui daun-daun. Iya, pintar. Oke, sekarang apa hubungan pernafasan manusia dengan ketersediaan pohon di bumi? Tadi Ibu sudah jelaskan loh. Nah, jadi, oke, ada yang tahu? Pintar. Jadi, hubungan pernafasan manusia dengan ketersediaan pohon di bumi yaitu pohon bisa menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Dengan menanam pohon, kita juga bisa memakan buah, sayur, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan membaca bacaan teks tentang Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperang serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Namun, menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, sekarang karena kita sudah membaca Hari Menanam Pohon,
Berarti menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Semua warga negara atau warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. 1. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia, dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Adapun beberapa jenis tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Evi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapatkan sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu gurunya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya, dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya,
Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur, pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan pada Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat bertanggung jawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa pemerintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Bagian B, pengertian masyarakat. Di atas telah kami pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sesuatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat. Hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak ibu, karena kita sudah membaca mengenai teks bacaan hari menanam, pohon, dan tanggung jawab, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara kita menjaga pohon ya? Nah, jawabannya itu dengan cara kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakar pohon karena itu akan menyebabkan masalah bagi kita. Nah, sekarang ibu akan memberi anak-anak tugas mengenai teks bacaan dengan menggunakan kata tanya. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu tidak apa itu kata tanya? Ya, pintar itu ada siapa, apa lagi? Mengapa, bagaimana, kapan, di mana.
Mengapa? Nah, itu adalah kata tanya. Nah, sekarang ibu akan memperlihatkan sebuah gambar peta konsep pikiran tentang teks menanam pohon. Oke. Nah, sekarang masing-masing kelompok mengerjakan tugasnya ya. Mohon perhatian dari kelompok 1, perhatiannya agar mengerjakan diskusi agar tidak ribut ya, agar tidak mengganggu teman kelompok anak-anak ibu yang lain. Kalau ada yang sudah, angkat tangan ya. Setiap perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusi mereka. Apakah ada yang sudah? Kelompok 1 sudah? Oke, sudah ya. Oke, kelompok 2 apakah sudah? Oke, sudah juga. Kelompok 3. Oh, oke, tinggal satu soal lagi ya. Oh, kelompok 3 udah selesai. Nah, sekarang karena kita sudah menyelesaikan tugas kita, nah, karena kita sudah melakukan pembelajaran, sudah mengerjakan tugas, sudah mendengarkan penjelasan ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaan anak-anak ibu pada pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Oke, kita bisa tahu apa itu hari menanam pohon, apa itu tanggung jawab. Ya, pintar. Tepuk tangannya. Baik, sekarang kita itu harus bersyukur kepada hutan atau ciptaan Tuhan, itu hutan, sehingga kita bisa menghirup udara dengan bebas, sehingga menghasilkan oksigen yang baik untuk kesehatan kita, dan menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran udara. Nah, kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Pintar. Nah, di sini anak-anak ibu paham tidak? Atau ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita hari ini? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita harus menanam pohon agar kita dapat merasakan menghirup udara melalui pohon yang kita tanam. Dengan menanam pohon di lingkungan sekitar kita, kita dapat merasakan sejuknya, rindangnya yang ada di lingkungan kita. Nah, sekarang ibu akan memberi anak-anak ibu tugas rumah. Nah, tugas rumah ini dikerjakan di rumah ya, dikumpul minggu depan saat pembelajaran ibu. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa pulang. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sekarang anak-anak ibu harus pulang dengan selamat di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.